Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil maqsudi fi kulli bugiyati wa maram. Al-amiru lana bitawassuli bisayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala ahabbil ibadi wa aqrabihim ilal malikil alam Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-faizina bil jannati daris salam. Rabbi ishrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hazatahu fal yuksir minas salati alayya fa innaha taqshiful humum wal gumum wal kuruba wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaiz. Al hadis sadaqallahul azim. Keselnya Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati, para sepuh di lingkungan Blok G, yang kami hormati para ustadz di lingkungan Blok G, tentunya yang kami hormati guru kita dari Bojong, Kiai Haji Syarifuddin yang saat ini lagi di perjalanan. Yang kami hormati ada Ustadz Muslih selaku Qori internasional dari Cibadak, amin. Yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Ahmad Bazuri dari Matagara. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan pada kami, tentunya beliau ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan adanya para guru kita semua, kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati segenap aparatur pemerintah di lingkungan Blok G, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Ketua RW 07, RW 08, Ketua RT 1 sampai RT 5. Dan mudah-mudahan kita doakan aparatur pemerintah ini bisa istiqomah menjalankan amanat yang diberikan kepadanya, tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita yang hadir di sini, ibu, bapak semuanya, mudah-mudahan duduknya, hadirnya, kumpulnya kita di sini mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati, segenap kaum muslim wal muslimat, tentunya di malam hari ini kita duduk berkumpul di sini dalam rangka memperingati haul sholawat nariyah dan sholawat Jibril. Mungkin ada sebagian dari kita yang masih asing, apa sih itu sholawat nariyah, apa sih itu sholawat Jibril, dan tentunya kenapa mesti ada haul. Haul itu bertemunya 1 tahun. Alhamdulillah Pak, Bu, di lingkungan Blok G terutama di sini nih selalu diadakan sholawat nariyah dan sholawat Jibril setiap minggu. Dan ini alhamdulillah kita mulai dari Syawal tahun kemarin. Tentunya ini sudah pas 1 tahun, 1 tahun pas. Artinya mau gak mau kita mesti bersyukur. Ternyata kita sudah berjalan selama 1 tahun menjalankan sholawat nariyah dan sholawat Jibril secara istiqomah. Ya, mudah-mudahan keistiqomahan ini membawa dampak yang tentunya baik bagi kita, ujung-ujungnya kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang sholawat nariyah. Dalam beberapa kitab hadis dikatakan bahwasannya sholawat itu merupakan salah satu alat mediasi untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Pak, sholawat
Sholawat itu satu amalan yang gampang diucapkan tapi susah diamalkan. Betul gak? Apalagi sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu 4.444. Waduh, 4.444. Banyak sekali sholawat yang diamalkan oleh para guru-guru, para waliullah. Bahkan salah satu amalan ahli thariqah, kalau kita bicara amalan atau amalan menuju ma'rifatullah, itu ada 9 makom. Makom pertama taubat. Nah di situ di makom taubat itu ada amalan sholawat dan istighfar. Nah kita mah kalau ngomong itu mah terlalu jauh lah, atau kita mah buruh pabrik sih nggak tahu thariqah. Tenang, intinya dimanapun kita berada, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya membaca sholawat. Karena sholawat salah satu amalan yang mana amalnya langsung oleh Allah diberikan pahala. Kalau amalan puasa, amalan sholat, amalan baca Quran, kalau riya itu tidak ada pahala. Lihat di kitab sholawat, sekalipun kita baca sholawat dalam hati kita niat riya, tentu sholawat masih bisa dikasih pahala. Wih, luar biasa. Itu hanya sebatas riya, apalagi kalau ikhlas. Oh. Nah makanya Kanjeng Nabi SAW berkata, man asyurat alahi hajatahu pal yuksir minas sholati alayya. Ketika kita butuh banyak urusan, banyak sekali kebutuhan, pal yuksir minas sholati alayya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Fa innaha, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya sholawat itu takshiful humum, menutup kebingungan, wal gumum, dan menutup kesusahan. Bahkan yang lebih hebat lagi, watuksilul arzako, sholawat ini memperbanyak, menjembarkan rezeki kita. Allahu Akbar. Wataqdil hawaiz, dan bisa apa yang kita minta Allah kabulkan melalui jalan sholawat. Satu amalan yang sangat luar biasa. Nah makanya cinta kita kepada Allah, kalau tidak cinta kepada Kanjeng Nabi bohong. Nah cinta kita kepada Allah tapi kita tidak cinta kepada Kanjeng Nabi, itu bohong. Wa min alamati hubbihi sallallahu alaihi wasallam kasratus sholati alaihi. Tanda cinta, cirinya kita mencintai baginda Rasul adalah dengan memperbanyak baca sholawat. Ketika kita sudah cinta kepada Kanjeng Nabi, otomatis kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridha kepada kita, tidak ada lagi tempat yang mulia yaitu surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah inilah sholawat hadirin. Di kita setiap minggu selalu diadakan sholawat nariyah dan sholawat Jibril, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau gabung silahkan, terbuka. Sholawat itu gak mesti bayar, sholawat itu gak mesti bawa berkat, sholawat itu gak mesti bawa kopi. Yang penting duduk niat hadir untuk mendapatkan syafaat Rasul, hadir hebat. Lah kita makan, iya kan? Kita mah mondok di pesantren gak pernah, ngaji di majlis taklim seminggu sekali, kadang berangkat kadang tidak. Sholat banyak pikiran, hutang numpuk, maksiat, iya, wow, itu rugi. Nah ketika kita duduk di majlis sholawat, kita tidak pernah mondok, kita tidak ngaji, kita ngaji hanya sebatas ngaji kuping, tapi kita niat ikhlaskan untuk duduk membaca sholawat, niatkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Insya Allah segala kebutuhan, segala dosa perdosa kita Allah ampuni. Inilah sholawat. Nah yang pertama Pak, ini sholawat nariyah. Saya mendapatkan ijazah sholawat nariyah dari Gentur Cianjur. Ini akan saya bacakan silsilah sholawat nariyah. Jadi sholawat nariyah di Gentur itu beda dengan sholawat yang ada di Yasin, Pak. Bapak kalau di Yasin nanti baca, itu bahasa di akhirnya itu wa yustasqal ghamamu biwasihil
Karim itu di Yasin. Tapi kalau di Cianjur nih, kalau mau ikutin silahkan. Kalau mau ijazah nanti kita sholawat bareng setiap minggu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfarisu bihil qurabu wa tuqdha bihil hawaiz wa tunalu bir ragaib wa usul khawatim wa yastaskil gomamu biwasil karim wa ala alihi wa sahbihi. Nah itu wa yastaskil ini yang menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan santri waktu itu ramai Pak, ramai. Bahkan dalam beberapa pesantren di Tangerang, Banten itu ada wa yastaskil, ada wa yastaskil. Nah termasuk di Cilongok itu wa yastaskil karena mendapat ijazah Abu Yadimiyati dari Gentur. Nah dulu saya pas iseng nanyain, bah kok di Cianjur Gentur wa yastaskil tapi di kebanyakan wa yastaskil. Jawabannya apa? Jangan pakai alat alfiah, cukup ikutin apa yang diijazahkan, ya sudah wa yastaskil. Makanya kalau Bapak dengar sholawat nariyah wa yastaskil berarti dari Cianjur, dari Gentur, pusatnya di Cianjur, di Gentur itu. Nah baik hadirin jamaah rahimakumullah, inilah sanad ijazah yang saya dapatkan dari guru-guru saya tentang sholawat nariyah dengan 4.444. Kalau tidak mampu 444, 400 lah. Kebanyakan 400, 21 lah. 21 juga agak pegel. 11 juga agak puyeng. 7 juga udah 1 juga masih mikir-mikir, baca enggak. Nah ini yang parah ya. Inilah hadirin yang pertama yang mengijazahkan sholawat nariyah 4.444 dengan bacaan wa yastaskil ghamam wazil karim, mendapatkan ijazah dari Mama Haji Ahmad Syatibi Gentur. Mama Ahmad Syatibi diturunkan kepada Mama Ki Haji Ahmad Qurtubi. Mama Ahmad Qurtubi dari Aang Nuh mengijazahkan kepada muridnya Abdul Qadir Gentur. Mama Abdul Qadir Gentur mengijazahkan kepada Syekhuna Mama Haji Said Gentur. Mama Said Gentur diijazahkan kepada Mama Nahrawi Tanah Baru Bogor. Mama Nahrawi Tanah Baru muridnya Tangerang Banten wa yastaskil Tanah Baru. Termasuk Abah Uci Cilongok mendapatkan ijazah dari Gentur wa yastaskil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapatkan wa yastaskol terserah, silahkan, yang penting baca sholawat, niatkan yang ikhlas, jangan diperdebatkan mau wa yastaskil, mau wa yastaskil, terserah. Yang penting baca sholawat. Kita tidak pernah tahu amalan apa yang diterima oleh Allah. Mungkin dengan ikhlas kita baca sholawat, amalan itulah yang akan bisa mengantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin yang pertama tentang sholawat nariyah. Nah yang kedua di sini disebutkan dan sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu sholawat yang paling pendek di antara ribuan sholawat. Dengan kenapa dikatakan sholawat Jibril? Karena dulu dalam sebagian riwayat Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ketika ditikahkan dengan ibunda Hawa di surga, maharnya, mas kawinnya itu baca sholawat. Kata Kanjeng Nabi Adam, Jibril, sholawat apa yang mesti aku bayarkan untuk menghalalkan aku nikah kepada Hawa? Kata malaikat Jibril, lihatlah ke atas, ternyata di atas ada tulisan sallallahu ala Muhammad. Jadi malaikat Jibril yang pertama kali mengucapkan sallallahu ala Muhammad kepada Kanjeng Nabi Adam, mak identik sampai sekarang viral salawat tersebut disebut dengan salawat Jibril. Langsung itu hadiahnya kepada malaikat Jibril. Wow, bacaannya pendek Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah itu salawat Jibril. Ini salawat Jibril, salawat yang paling pendek, gampang dibaca dimanapun silahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, saya mendapatkan ijazah dari Kang Zaki Al-Yamani Kendal, menantu daripada Abah Uci Cilongok. Beliau mendapatkan ijazah dari gurunya sampai ke ini
Syekh Abdul Malik Purwokerto Kadung Faruk. Ini mungkin orang Purwokerto tahu. Kalau orang Purwokerto di kota itu maju ke sebelah rumah sakit, lupa lagi, ke kiri ada di situ pondok pesantren Bani Malik. Di situ ada makbaroh Kiai Abdul Malik Purwokerto. Beliau adalah salah satu guru daripada Abah Habib Lutfi. Guru Abah Habib Lutfi Pekalongan. Yang lebih unik dan yang lebih menarik karomah daripada Syekh Abdul Malik Purwokerto, Pak. Dulu ini kita dongeng aja lah. Kalau baca salawat mah gampang, dongeng aja biar gak ngantuk ya. Syekh Abdul Malik Purwokerto, Pak, itu menerapkan aturan di pesantren Ibnu Malik waktu itu. Sholat duhur itu 1:30. Sholat duhur jam 1:30. Tetap adzan jam 12. Santri adzan Allahu Akbar jam 12. Setelah sholat santri semuanya baris berjejer, gak qomat terlebih dahulu, baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad setelah melaksanakan sholat qobliyah. Kiai Abdul Malik menjadi orang yang paling depan, bakal menjadi imam sholat duhur di depan sama santri kayak gini. Kiai Abdul Malik di depan, di tempat Pak Imbaran, di tempat sholat seperti biasa, adzan jam 12. Setelah itu sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah baca sallallahu ala Muhammad sampai 1:30, Pak. Baru ketika jam 1:30 baru Syekh Abdul Malik kepada santrinya bilang qomat, baru sholat duhur, Pak. Itu penerapan yang diterapkan oleh pesantren waktu itu seperti itu. Mungkin sampai sekarang wallahu a'lam. Nah, ada satu keunikan dan ini menjadi salah satu karomah kehebatan Syekh Abdul Malik melalui sholawat Jibril. Dalam satu kisah dikatakan, ini kisah nyata bukan kisah dongeng. Di satu hari seperti biasa azan duhur, santri sholat qobliyah, selesai sholat qobliyah baca sholawat Jibril sampai 1:30. Sallallahu ala Muhammad. Kiai Abdul Malik di depan. Ternyata waktu itu jam 1:30 belum ada komando. Kiai Abdul Malik mengatakan kepada santrinya untuk qomat. Cicing baik. Lah santri bingung. 1:30 lewat 5 menit belum ada komando qomat, nggak berani. Takdim. Jam 2 belum ada komando untuk qomat. Jam 2:30 masih Kiai Abdul Malik masih membaca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Belum ada komando, belum sholat. Jam 3 belum ada. Jam 3 lebih 5 menit, bentar lagi asar. Baru adiknya daripada Kiai Abdul Malik menjadi imam. Karena waktu sudah mepet, mau gak mau ini mesti sholat. Sholatlah. Kiai Abdul Malik masih duduk di situ dengan sallallahu ala Muhammad. Gak ada yang berani membangunkan, gak ada yang berani menepuk, dan gak ada yang berani yang menegur. Takdiman wa takriman kepada guru. Jam 3 terus. Satu hari Kiai Abdul Malik masih seperti itu, Pak. Satu hari masih duduk dengan bacaan sholawat sallallahu ala Muhammad. Satu hari, 1 minggu masih duduk di situ dengan sallallahu ala Muhammad tanpa berdiri sekalipun. 1 minggu. 1 bulan masih sama seperti itu. 1 tahun masih sama seperti itu. 2 tahun masih sama duduk seperti itu. 3 tahun masih sama seperti itu. Gak gerak, gak duduk, gak berdiri, hanya memegang tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Santri nggak ada yang berani. 3 tahun bayangkan. Setelah pas 3 tahun, pas jam 1:30 di waktu itu, hari Senin wakilah hari Selasa, kata Kiai Abdul Malik, ceng, qomat. Qomat Allahu Akbar, sholat. 3 tahun. Sholat Allahu Akbar, sholat duhur, beres salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Melirik ke belakang, wajahnya sudah beda. Lah, si Anu kemana? Lah, kok ini siapa? Lah, si Anu mana? Kok ini beda? Ini adik iparnya yang dulu 3 tahun menjadi imam ngomong, maaf mama, si Anu sudah pindah pesantren. Si Anu lagi yang di belakang sudah nikah. Si Anu lagi sudah pindah pesantren, sudah mukim dan lain sebagainya. Kiai Abdul Malik kaget, Pak. Lah, sampean kok bohong?
baru juga tadi bareng sama kita sholat qobliyah lalu sholat Jibril, masa sudah ganti orang? Apa jawab adik iparnya? Wahai mama, mama itu bukan tadi tapi 3 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Ki Abdul Malik nggak percaya, merenung sebentar, ya Allah Rabbi Karim, kata Ki Abdul Malik, tolong rahasia ini jangan sampai melebar luas. Nanti silahkan setelah saya wafat, silahkan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika saya masih hidup, tolong kisah ini jangan ada yang tahu. Allah. 3 tahun Pak. Oh kita makan bingung. 3 tahun gak makan, gak tidur, gak sholat kan? 3 tahun gak sholat. Nah ini kan makomnya bukan lagi makom syariat, makomnya sudah makom wali. Kita gak akan ke hati, mual ke hati bahasa wali. Mual ke hati. Lah Pak Pujana juga kemarin pernah Pak Pujana hari Jumat khotib naik mimbar, assalamualaikum Pak Pujana, tidur, set, kerek, dibangunin sama orang, wih bangun, hah, udah 3 tahun ya, baru juga 2 menit, kerek, aduh, ngikutin Abdul Malik sih, nggak kuat ini. Inilah hadirinnya, sholawat Jibril dan sholawat Nariyah. Malam hari ini kita mengadakan sebagai rasa syukur kita sudah 1 tahun menjalankan mengistiqomahkan salawat ini. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh murid-murid daripada sahibul salawat dan tentunya kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin, itulah sepenggal kisah mungkin dari beberapa orang, mungkin versi yang lain masih banyak, apalagi tentang sholawat Nariyah. Ini sholawat Nariyah, sholawat yang paling manjur dengan 4.444 bisa diberjamahkan 1 minggu, 7 minggu, silahkan. Yang penting dapat 4.444, apapun keinginan kita, insya Allah Allah kabulkan. Ini kisah daripada sholawat Nariyah ini menjadi unik Pak. Ini saya cerita, ini kisah nyata. Kemarin ba'da lebaran ceritanya saya silaturahmi. Ceritanya nih. Saya minta izin kepada menantu daripada Aang Nuh, udah tua, udah sepuh, Aang Baden namanya. Saya minta izin, saya mau mengadakan haul sholawat Nariyah. Kemarin tuh. Kapan? Oh, saya belum tahu. Yang pertama duitnya nggak ada, yang kedua tanggalnya pun belum dapat. Lah, itu gimana? Terserah Allah aja kata saya. Ya buktinya ini seperti ini. Nah, apa jawab beliau gini? Lanjutkan dan jangan berhenti untuk membaca sholawat. Nah, kenapa? Hati-hati. Sebentar lagi Garut akan menangis. Allahu Akbar. Kemarin apa yang terjadi? Gempa di Garut. Terus longsor di Garut kemarin. Padahal saya tuh ngomong itu mungkin selang 20 hari. Hati-hati, Garut bakal menangis. Perbanyak sholawat. Tapi nggak ada bahasa. Hati-hati, Mustika kebanjiran. Aman berarti, aman ya. Aman berarti Garut, orang tukang dodol lah. Dodolnya sih bikin, gitulah. Ya itulah jadinya. Banyak sekali inilah ahli mukasyafah, ahli Allah yang mengamalkan sholawat. Allah bukakan secara mukasyafah. Apa yang akan terjadi pun Allah sudah beritahu. Cuman tidak boleh diberikan tahu secara detail. Inilah hadirin karomah-karomah yang masih banyak sekali manjiah-manjiah yang tidak bisa saya sebutkan di malam hari ini. Insya Allah mungkin di tahun depan atau di jamaah sholawat nanti, di pengajian sholawat, insya Allah perlahan-perlahan akan saya ceritakan bagaimana keistimewaan dan kehebatan para pengamal-pengamal sholawat. Intinya kita cinta kepada Kanjeng Nabi, berarti kita perbanyak baca sholawat. Ketika kita perbanyak sholawat, niatkan dengan ikhlas, insya Allah segala kebutuhan, segala kesusah dan kebingung Allah hilangkan. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup dengan keikhlasan dari keridhoannya, saya minta kepada jamaah kita akan membacakan sholawat Nariyah. Berapa banyak? Jangan 4.444, takutnya nanti dipotong gaji Bapak kan. Takutnya besok masuk kerja lagi gara sholawat. Nah 7 aja udah 7. Nanti disambung dengan sholawat Jibril ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram, khususan ila sahibul ijazah sholawat Nariyah Mama Haji Said Gentur wa sayyidina Haji Rahmatullah wa sayyidina Mama Qurtubi
wa Syekhina Ahmad Mama Ahmad Syatibi wa Syekhina Mama Angnuh wa Syekhina Mama Haji Ahmad Syatibi wa usulihim wa furuhim wa duriyatihim wa ahli salsalatihim wa ila khususon jami'i masyaykhina sahibul ijah sholawat Jibril Husun Kiai Abdul Maliki Purwokerto Said Maliki Husun Aban Jaki wa Husun Jaki Al-Yaman. Nas'aluka min syafaatihi min syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nawaitu bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisalan amrika wa tasdiqan li nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan bi wa shauqan li wa ta'diman li qadri wa li qawni sallallahu alaihi wasallam lidalika fataqabbala minna bi fadlika wa ihsanika wa hijbani qablina an qalbina was'alna min ibadika sholihin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil 'uqad wa tawbarizu bil kuramatu bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamami wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil 'uqad wa tawbarizu bil kuramatu bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamami wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil 'uqad wa tawbarizu bil kuramatu bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamami wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman la sayyidina Muhammadin tanalu bil 'uqad wa tawbarizu bil kuramatu bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamami wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman la sayyidina Muhammadin tanalu bil 'uqad wa tawbarizu bil kuramatu bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamami wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil 'uqad wa tawbarizu bil kuramatu bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamami wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanalu bil 'uqad wa tawbarizu bil kuram wa bil hawaiz wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamami wasil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma as'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin
wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qailil rasuli rahmah Allahumma ba'sul maqamal mahmud al yaghbituhu fil awwalina wal akhirina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bi jahi habibika wa nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati sholawat wa barakati ma qaranahu bi karamati jamin ahdainahum nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an takshifa anna humumana wa gumumana wa an tuhassila muradana wa tuballigha maqasidana wa tuyassira umurana wa taqdiya hazatina wa taqdiya hazatina wa taqdiya hazatina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin, sebelum saya tutup silahkan bisa diamalkan sholawat nariyah dan sholawat Jibril. Kalau sholawat nariyah setelah sholat 5 waktu kecuali subuh itu 11 subuh 41. Azaztukum qabil tu ya. Ketika saya ajab tukum qabil tu ya. Jadi bacaannya tadi wa yastaskil, nanti setelah sholat 5 waktu selain subuh berapa? 11, setelah sholat subuh 41. Azaztukum. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Insyaallah dengan adanya sholawat Allah permudah urusan kita. Untuk selanjutnya sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah memberikan sumbangsi baik tenaga dan pikirannya atau konsumsinya. Insyaallah ini menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.